Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Anggraini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah kitab tafsir. Kitab tafsir ini judulnya itu Al-Bahrul Al-Muhit karya Abu Hayyan. Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas nanti. Yang pertama itu biografi singkat mengenai Abu Hayyan, penulis tafsir Al-Bahrul Muhit. Terus yang kedua itu ada latar belakang penulisan tafsir ini, bagaimana latar belakang atau motivasi Abu Hayyan dalam menuliskan tafsir Al-Bahrul Muhit. Kemudian yang ketiga itu ada sistematika penafsiran dari tafsir Al-Bahrul Muhit. Terus yang keempat ada metode, sumber, dan corak dari tafsir Al-Bahrul Muhit. Terus kemudian yang terakhir ada kelemahan dan kelebihan dari tafsir Al-Bahrul Muhit. Langsung saja kita akan membahas mengenai biografi singkat dari penulis tafsir Al-Bahrul Muhit. Penulis Al-Bahrul Muhit ini itu dikenal dengan Abu Hayyan Al-Andalusi. Beliau itu memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan Al-Andalusi dan Al-Ghanati. Beliau ini dilahirkan di Andalusi. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan bahwa beliau terkenal dengan nama Abu Hayyan Al-Andalusi. Nama akhir ini diambil dari kota kelahiran beliau, yaitu di Andalusia pada tahun 650 Hijriah atau sekitar 1256 Masehi. Beliau ini wafat pada tahun 745 Hijriah atau sekitar 1344 Masehi. Beliau ini juga ulama yang terkenal dengan berbagai ilmu seperti bahasa Arab, qiraat, fikih, adab, dan masih banyak yang lainnya. Pada tahun 677 Hijriah, Abu Hayyan ini meninggalkan Andalusia dan beliau itu melakukan pengembaraan intelektualnya ke wilayah timur. Di antaranya ada beberapa negara yang beliau singgahi pada saat pengembaraan itu, di antaranya ada Tunisia, ada Syam, Sudan, dan ada Mesir. Selama perjalanan beliau ini, Abu Hayyan memanfaatkan waktunya untuk belajar dengan para ulama-ulama yang ada di berbagai negara yang beliau singgahi tadi. Abu Hayyan ini merupakan sosok ulama besar yang beliau ini mengetahui berbagai disiplin ilmu yang seperti yang saya sebutkan tadi, seperti qiraat, hadis, tafsir, bahasa Arab, adab, dan lain sebagainya. Beliau ini juga terkenal dengan menyusun syair-syair berbahasa Arab, dan beliau ini juga ahli merubah syair serta banyaknya mencatat qasidah syair dengan puisi mawas syahad. Abu Hayyan ini juga sangat kagum terhadap Sibawayh yang merupakan seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu. Dalam mencari ilmu atau mencari ilmu pengetahuan, Abu Hayyan ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota yang lain untuk belajar dan mencari ilmu kepada ulama-ulama yang ada di berbagai kota dan berbagai negara. Di dalam jurnal yang saya temukan untuk referensi video pada kali ini itu, di dalam jurnal ini Jalaluddin Asyuti menyatakan Abu Hayyan itu belajar hadis di Andalusia, Afrika, Iskandaria, Mesir, dan Hijaz. Dan kurang lebih beliau ini belajar kepada 450 syekh yang menjadi gurunya. Di antara guru beliau di sini di dalam mukadimah tafsir Al-Bahrul Muhit sendiri itu ada beberapa guru ya,
tapi ini saya menyebutkan hanya 5 saja. Yang pertama itu ada Ahmad bin Ibrahim bin Zubair bin Hasan bin Al-Husain Al-Sakhafi. Nah, beliau ini adalah seorang ahli hadis, ahli nahwu, ahli fikih, ahli hadap, dan ahli ilmu yang lain. Terus yang kedua itu ada Al-Husain bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Imam Abu Ali bin Abi Al-Ahwas Al-Harshi. Nah, beliau ini juga seorang ahli fikih, ahli hadis, ahli nahwu, dan beliau ini banyak menyusun buku yang berkaitan dengan qiraat. Kemudian yang ketiga itu ada Ali bin Muhammad bin Abdul Rahim Al-Kashmi Al-Abshi Al-Hasan. Dan kemudian yang keempat itu ada Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Lamah Radiyuddin Abu Abdullah Al-Anshari Al-Syatibi. Kemudian yang kelima ada Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Abi Nasr. Dan masih banyak guru-guru yang beliau sebutkan dalam muqaddimah kitab Tafsir Bahrul Muhit. Nah, tapi di sini saya hanya menyebutkan 5 saja. Kemudian lanjut poin yang kedua yaitu latar belakang penulisan Tafsir Bahrul Muhit. Nah, kitab Bahrul Muhit ini dituliskan oleh Abu Hayyan ketika beliau itu berumur 57 tahun. Sewaktu beliau itu mengajar tafsir di Kubah Sultan Al-Malik Al-Mansur. Nah, kenapa beliau itu menggunakan nama Bahrul Muhit atau memilih nama Bahrul Muhit dalam karya tafsirnya ini? Nah, dalam referensi yang saya baca di sini itu menjelaskan bahwa nama menurut Abu Hayyan itu merupakan suatu lambang atau harapan bagi seseorang yang memberikan nama tersebut. Nah, di sini kata Al-Bahr sendiri itu memiliki arti lautan, sedangkan Al-Muhit itu diartikan sebagai suatu yang luas, menyifati kata bahar. Nah, maka Bahr Al-Muhit diartikan sebagai lautan yang luas atau laut samudra. Nama Bahr Al-Muhit ini mengisyaratkan bahwa Abu Hayyan berusaha mengungkapkan makna suatu kata dalam ayat Al-Quran dengan luas, dalam dan mendetail yang dikaji dalam berbagai aspek layaknya lautan yang sangat luas dan dalam. Nah, di dalam muqaddimah kitab Bahrul Muhit sendiri itu Abu Hayyan mengungkapkan sendiri apa yang menjadi latar belakang dari penulisan tafsir beliau. Nah, di sini di referensi yang saya temukan ini latar belakang beliau menuliskan tafsir Bahrul Muhit. Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu banyak, semuanya adalah penting. Namun yang lebih penting ialah yang membawa kehidupan abadi, keberuntungan yang kekal, yaitu ilmu tentang kitabullah. Ilmu inilah yang dituju, sedangkan ilmu-ilmu lainnya hanyalah sebuah alat atau agar tujuan tersebut disampai. Kitabullah adalah buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan mundur, timbangan yang lebih sempurna dan kuat, tali yang kokoh, dan jalan yang lurus. Adapun yang senantiasa bergejolak dalam ingatan dan pikiranku, bahwa jika nanti aku telah sampai pada masa terpecahnya kulit, yaitu masa lepasnya kebebasan para pemuda, yang dikatakan apabila seseorang telah menginjak pada usia 60 tahun, hendaklah ia menghindari minuman keras. Saya mohon kepada Allah yang Maha Pengasih untuk semata-mata memikirkan tafsir Al-Quran. Lalu Allah memperkenankan keinginanku itu sampai masa perjanjian, yaitu usia 60 tahun. Nah, dari uraian tadi yang saya sampaikan, dalam muqaddimah kitab Bahrul Muhit ini terdapat 3
aspek penting motivasi atau latar belakang beliau dalam penulisan tafsir Bahrul Muhit ini. Nah, yang pertama itu ada tilawatul kitabul aziz, yaitu agar senantiasa selalu membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua ini ada al-iktsar min amalil khair, yaitu supaya kita itu memperbanyak amal kebaikan. Kemudian yang ketiga itu ada an-nafs an-afiyah, yaitu supaya agar kita itu jiwanya itu terjaga. Nah, dari berbagai ilmuwan Abu Hayyan sendiri itu, beliau itu merasa terpanggil untuk menafsirkan Al-Quran yang sebagaimana Al-Quran itu berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk manusia, agar semua umat manusia itu bisa memahami Al-Quran tanpa batas ruang dan waktu. Kemudian lanjut pembahasan yang selanjutnya, sumber atau corak dari tafsir Bahrul Muhit. Nah, dalam kajian ilmu tafsir itu, sumber tafsir itu digolongkan menjadi dua, yaitu tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ma'in. Nah, tafsir bil ma'sur itu berdasarkan periwayatan, baik itu dari nabi, sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian tafsir bil ma'in. Nah, tafsir bil ma'in ini menggunakan rasio atau akal. Nah, salah satu kitab tafsir Muhayyan ini, Bahrul Muhit, dikategorikan sebagai tafsir bil ma'in karena menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan kebahasaan, di mana ia banyak menjelaskan ayat Al-Quran dengan kajian ilmu nahwu dan i'rab. Dalam menulis tafsirnya, Abu Hayyan ini cenderung menggunakan pendekatan dari sisi bahasa. Beliau ini fokus menyebutkan dari sisi i'rab-i'rabnya, permasalahan-permasalahan nahwu, serta menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan ahli nahwu, sehingga kitab tafsir ini mendekati kitab nahwu. Selain itu, dalam penafsirannya Abu Hayyan juga menggunakan pendekatan fikih dan juga qiraat, tapi dominannya beliau ini menggunakan pendekatan bahasa atau kebahasaan. Nah, dalam pendekatan kebahasaan, beliau ini Abu Hayyan banyak menukil dari tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari dan Ibnu Atiyah. Nah, Az-Zamakhsyari ini merupakan ulama ahli nahwu, bahasa, sastra, dan tafsir. Beliau ini juga menulis tafsir Kasyaf. Nah, tafsir Al-Kasyaf karya Zamakhsyari ini merupakan salah satu tafsir dengan corak kebahasaan. Nah, makanya Abu Hayyan ini menggunakan rujukan dari kitab tafsir Zamakhsyari dan Ibnu Atiyah. Beliau Abu Hayyan merujuk pada kitab Zamakhsyari, namun beliau juga sekali-kali mengkritik pemahaman dari Zamakhsyari, karena sudah kita ketahui bahwa Az-Zamakhsyari sendiri ini adalah golongan ulama dari Mu'tazilah. Nah, Ibnu Hayyan ini tidak setuju akan pemahaman dari Zamakhsyari. Kemudian lanjut sistematika atau metode dari tafsir Bahrul Muhit. Nah, tafsir Bahrul Muhit ini terdiri dari 8 jilid besar, yang dimana pada penulisan tafsir Bahrul Muhit ini Abu Hayyan menggunakan metode tahlili, yaitu metode penafsiran Al-Quran ayat demi ayat sesuai dengan susunan dalam satu mushaf, yaitu dimulai dari surat Al-Fatihah sampai ke surat An-Nas. Jadi sistematika seperti metode tahlil itu dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Jadi sesuai dengan urutan dalam mushaf.
Nah, dalam penafsiran Al-Quran, terkadang Abu Hayyan ini menyebutkan satu ayat secara langsung kemudian ditafsirkan, dan kadang juga ia mengelompokkan dua atau beberapa ayat dalam satu kelompok, kemudian ia menguraikan semua ayat yang telah dikelompokkan itu dengan menjelaskan secara rinci. Namun ada hal yang menarik dari tafsir ini. Nah, ini juga bisa menjadi suatu kelebihan dari tafsir Bahrul Al-Muhit, yaitu banyaknya syair-syair Arab yang digunakan oleh penulisnya, yaitu Abu Hayyan, dalam menjelaskan ayat sekalipun tidak disebutkan sumber syair tersebut. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dari beberapa poin tadi mengenai biografi, latar belakang, sistematika, dan metode dan corak. Mungkin kalau ada referensi-referensi atau kritik saran juga diperbolehkan. Nah, mungkin sekedar itu saja informasi sedikit mengenai biografi dan tafsir Al-Bahrul Al-Muhit. Cukup sekian pemaparan sedikit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.